Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi nih bersama Yoi. saya Dalma Dani. Ada saya Safer di sini. Di mana? Di Ramadan penuh cerita. Udah puasa keberapa nih Ida? Kelima. Masya Allah, masih Aman semangat ya? Aman, Aman ya? dong. Masih Aman. awal-awal Ya, ini. 5 tuh emang menandakan aman. Aman masih Aman ya? untuk menuju hari ke-6 besok ya. Masya Allah, insya Allah kita nih lancar terus nih Iya ya. dong, Iya karena kan memang ini kan hari-hari adaptasi ya. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti kita Semakin semangat untuk getol. prepare menghadapi tantangan di berikutnya. Ya insya Allah cobaannya makin beragam, ya kan? Bener. Ada aja nanti Bener sekali, ya. bener sekali. Nah, seperti biasa ya, setiap hari jam 3 sore akan hadir di layar kaca Anda dengan tema yang beragam, cerita yang seru-seru ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ida? Seru juga gitu ya, karena kalau puasa itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kreasi. Betul. Kreasi apa? Kreasi makanan, Kreasi untuk menu makanan berbuka, dong, untuk iya. sahur gitu ya. Mhm. Jadi pas banget nih hari ini, mungkin pemirsa di rumah lagi jam istirahat ya, lagi duduk-duduk ya sambil nonton kita di Ramadan Penuh Cerita. Nah, kita akan cerita nih soal kreasi kuliner Resep-resep ya ya, kan? resep-resep makanan Iya. ya, yang nanti mungkin bisa disajikan untuk keluarga di rumah pada saat Betul. berbuka atau pada saat untuk sahur nanti. Nah, gitu kita ya. di awal ini mungkin akan bicarain tentang budaya persiapan ini aja nih dulu nih, resep-resepnya. Kalau Ida sendiri kan karena sudah berkeluarga gitu kan. Betul. Perencanaan bikin resep untuk berbuka dan sahur gimana nih? Iya benar, ngomong-ngomong soal perencanaan, memang apapun itu harus kita prepare. Betul. Harus ada planningnya Iya. gitu ya, termasuk urusan dapur gitu ya. Jadi kalau urusan dapur ini untuk makanan ya khususnya tuh sebelum puasa itu di H-1 atau -2 lah gitu ya. Udah belanja untuk nyetok Udah tuh, banyak ya, isi nyetok ya. kulkas ya, isi lemari penyimpanan untuk bahan-bahan makanan tuh udah di stok. Artinya apa? Nanti supaya pada saat mau bikin sesuatu nih untuk cemilan buka puasa atau makan sahur Udah ready. udah ready gitu ya. bahan-bahannya dulu deh Bahan-bahannya udah gitu ya. tinggal ambil gitu ya. Itu planning pertamanya udah gitu kan. Nah, selanjutnya tuh kalau untuk makanan apa tuh belum. Oh, berarti spontanitas Iya, gitu biasanya ya. spontanitas gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya nih kayak hari ini nih, hari ini belum tahu bikin apa sih. Mungkin pulang nanti tuh kepengen bikin sesuatu. Lihat dulu tuh lemari bahannya. Baru kepikir gitu ya. Oh, kayaknya masak ini yang cocok Buka ya. kulkas dulu, Betul. lihat bikin apa ya gitu. Tapi tuh kayaknya kurang efektif ya kalau di bulan suci Ramadan ya. Sebenarnya tergantung sih ya. Tapi kalau misalnya boleh bercerita sedikit, kalau misalnya di Safer tuh di rumah kebiasaan ada ini apa ya, food prep gitu loh. Oke. Ida. Karena food prep itu kita kan udah belanja nih, udah list kebutuhan apa saja. Kita juga sudah langsung menulis kira-kira di minggu pertama, minggu kedua mau masak apa aja. Jadi dari situ nanti kita langsung tentukan bumbu-bumbunya, bumbu putih, bumbu merah, terus juga bawang-bawangan mungkin bisa langsung kita rajang. Nah, nanti kita masukin dalam freezer gitu. Waduh, ini mah pemirsa selangkah lebih maju prepare-nya daripada saya. Alhamdulillah ya, begitu. Karena memang itu juga memangkas waktu yang banyak untuk kita di dapur loh, Ida. Iya benar. Kupas bawang aja kan? Iya, kupas bawang itu aduh kalau saya tuh ya, Safer ya, kalau kupas bawang tuh kayaknya memang perlu ini banget karena kan nanti pakai acara nangis-nangis dulu gitu kan? ya. Betul. Jadi kalau di prepare dari awal tuh udah nggak perlu itu udah ini udah lagi lebih ya. ringkas gitu Aduh, kan. kayaknya kita perlu ada tips and Perlu. trick dari Tips. Safer nih. Gimana Iya, sih caranya insya untuk Allah. bikin food prep-nya itu tadi supaya bisa benar-benar ya terprepare dengan Iya. baik gitu. Itu biasanya tuh gimana tuh Nah. proses pembuatan preparationnya itu tadi? Iya kan, nanti kan udah kita susun nih beberapa bumbu, nanti kita labeling gitu kan, tanggalnya juga. Terus biasanya juga untuk beberapa kayak ayam, kayak ikan, itu langsung kita masukin ke wadah-wadah tertentu supaya kita langsung tahu oh yang ini untuk masak lado katakanlah, oh yang ini untuk masak kuah, ayam ini untuk masak ini. Jadi lebih ringkas karena di bulan Ramadan ya kita kan butuh banyak waktu untuk ibadah, Ida. Iya Ya benar, kan? karena kan ibadah di bulan suci Ramadan kan dilipat gandakan Iya, ya pahalanya, betul. jadi meminimalisir untuk waktu yang banyak di dapur Betul, gitu ya. betul. Tapi berarti tuh di awal Safir tuh udah punya
list ya Iya, makanan misalnya itu biasanya untuk seminggu, untuk 2 minggu atau mungkin udah 1 bulan langsung 30 hari gitu kali ya? Istiqomahnya di 2 minggu pertama, 2 minggu pertama. kemudiannya udah kayak udahlah apa yang ada gitu kan. Gitu. Udahlah apa yang ada. Tapi nggak apa-apa deh ya, 2 minggu pertama itu udah lengkap banget Udah itu lengkap, ya insya untuk Allah. isi kulkasnya Iya. ya, yang akhirnya itu tinggal ngambil aja, terus Langsung tinggal dimasak gitu ya. lempar-lempar. Justru kadang kalau di 2 minggu terakhir hadirlah kreasi resep Nah, di situ. iya benar. Tapi memang benar ya, 2 minggu pertama itu adalah waktu-waktu kita semangat untuk menjalani ibadah puasa. Betul. Dengan menyiapkan kreasi makanan yang bermacam-macam. Itu Beragam. semangatnya itu memang di 2 minggu pertama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dari Ida sendiri, untuk resep-resep nih, paling gampang atau paling enak dimasakin apa sih untuk keluarga? Nah, itulah kalau misalnya masalah resep keluarga itu pasti punya beda-beda ya. Ada budaya masing-masing. Ada kebiasaan masing-masing ya di rumah. Kalau saya tuh di rumah biasanya untuk berbuka puasa itu pasti yang nggak boleh ketinggalan, ya bisa dibilang wajibnya kali ya, ada minuman segar. Minuman segar. Iya, ada minuman segar. Kalau orang Aceh itu biasanya ada mentimun serut. Ya, ada kates dengan cincau. Itu wajib, gitu ya kan? Itu juga ada di rumah. Kemudian buah yang di jus, kemudian nanti dikreasikan gitu. Biasanya tuh yang sering itu di rumah tuh kalau di rumah tuh nyari yang paling seger. Biasanya buah semangka itu udah kayak udah sering banget harus ada di bulan suci Ramadan. Ida gitu ngomong ya. semangka siang-siang, Masya Allah ya. Gitu ya. Sabar Iya. ya. Nah, kreasinya tuh gimana? Cara kreasinya tuh mudah banget sih sebenarnya ya. Dari buah semangka bisa hanya dipotong-potong gitu, itu jadi buah Iya, gitu itu ya. enak banget sih. Tapi ada bisa juga di kayak di jus misalnya. Kalau udah di jus nanti ditambahin hari ini mungkin pakai cincau. Iya, kreasinya macam-macam kan? Macam-macam. Besok pakai jelly kelapa. Iya bener, nata de Besoknya coco lagi juga bisa ya. pakai chia seed lagi. Mm-mm. Jadi banyak bisa dikasih. Banyak, Atau pakai ini sirup kebangsaan ya. Sirup kebangsaan, sirup merah yang ada di Aceh itu ya? Itu juga boleh banget. Bah. Tambah ditambahin jeruk nipis nanti biar ada asam-asam manis segernya. Wah, mantep luar banget biasa. pemirsa. Berarti itu adalah resep wajib untuk Kreasi untuk minuman ya. minuman. Ada banyak lagi pemirsa yang bisa dikreasikan karena memang kalau di bulan puasa itu kita dituntut ya, khususnya para ibu Iya, yang punya anak, betul. punya suami ya, punya keluarga yang harus disiapkan menu berbuka dan sahurnya gitu ya. Jadi kreativitasnya harus jalan. Iya, ada yang tiba-tiba sebelumnya males masak, jadi rajin masak, jadi chef tiba-tiba gitu kan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan malah memang kayaknya tuh semuanya jadi chef dadakan. Banyak kan Iya. yang kayak gitu, Iya. melihat referensi resep di TikTok, di Google, banyak banget. Iya benar banget. Jadi sekarang media sosial itu mudah sekali kita dapatkan resep-resep yang bisa kita kreasikan gitu ya. Kadang tuh ya kalau kita buka media sosial ya, kalau aku tuh ya biasanya kan habis-habis taraweh ya, Iya, betul. menjelang mau istirahat buka dulu ya. Itu tuh ini nih ada ini nih, besok dibikin Iya, gitu bikin, ya. betul, Nah, kalau betul. nggak punya bumbunya ataupun bahan-bahannya, besok tuh kesempatan. Betul. Pagi-pagi misalnya sebelum pergi kerja atau sebelum pergi ngantar anak sekolah, itu udah bisa di prepare untuk dibelanjain. Itu kan gitu. memang kadang TikTok itu racunnya luar biasa ya. Karena benar. memang resep-resepnya itu memang sudah banyak sekali resep yang mudah, kreasinya juga banyak luar biasa, dan Iya. banyak masyarakat atau para pemirsa mau recreate ya, meniru Betul resep. sekali. Itu Bahkan gampang. itu bisa jadi konten kita sih sekarang iya? ya, kreativitas untuk mengkreasikan Iya, kuliner yang biasa kita betul. buat dengan berbagai macam resep baru gitu ya. Betul. Aku misalnya dari segi minuman tadi ya, hanya dari satu buah semangka aja bisa beberapa jenis kreasi minuman yang kita ciptakan. Nah, apalagi kalau kita punya banyak nih, kayak misalnya kalau di rumah tuh suka banget makan mie ya. Makan mie, biasanya mie itu dikreasikan. Bisa pakai bakso. Bener, bisa jadi mie goreng, atau mie kuah, atau lagi mie Aceh gitu ya, Wow. atau mie ala-ala western pakai keju Iya, gitu ya, cream pakai sosis cheese. gitu. Jadi Mantep. kadang-kadang tuh memang kita nggak sadar kreativitas kita dalam mengkreasikan sebuah resep makanan tuh sebenarnya ada gitu Betul, kan. betul. Tapi kita nggak sadar aja kita ini udah kita buat, ngakunya aja bilang nggak bisa Nggak masak, bisa, nggak padahal bisa bikin jago gitu ya. juga kok, Jago juga. bisa juga, Iya, walaupun bener. gini enak juga gitu kan, nggak masalah. Memang zaman sekarang apalagi ya Ida ya, udah nggak ada lagi
kata nggak bisa masak karena resep di mana-mana udah gampang juga, bahkan bumbu siap saji tinggal aduk-aduk juga ada, ya kan. Jadi untuk pemirsa jangan lupa untuk selalu mengkreasikan apalagi di bulan puasa supaya puasanya tetap selalu semangat gitu. Iya, benar banget. Tapi ini ada yang unik juga Apa tuh di zaman sekarang, Mhm. ya. Karena kan kalau anak milenial, aku bisa dibilang anak milenial Oh, iya. ya, itu masih ini ya, karena dulu belum zamannya media sosial, jadi masih tanya ke orang tua dulunya gitu ya, cara masak makanan khas daerah, Oh, misalnya betul. warisan indah tuh dulu gitu ya, misalnya Uh. kayak masak. Walaupun aku sekarang nggak bisa juga ya. Iya. Paling bisa sekarang karena udah berapa kali coba, itu bisa masak si rebus. Wow, Gitu ya. keren Dan itu. ternyata itu minim sekali bumbu itu yang bisa gitu ya. Dan hasilnya kadang-kadang juga zonk, Oh iya? nggak empuk, nggak ngerti deh Nggak gitu ya. apa-apa, nggak apa-apa, Nah, nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu ya, tapi udah buka kartun ya di sini. Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin setelah ini bakal jauh lebih jago lagi gitu. Itu kira-kira dikreasikannya bisa apa aja tuh? Udah. Bisa Dari dikreasikan kalau misalnya dari daging itu dari si rebus, dari rendang Rendang. misalnya ya, kemudian bisa jadi apa lagi ya, empal Betul, misalnya, iya, sop, bener. soto, Banyak kok yang banyak bisa. banget ya. Dan Rajin-rajin aja buka TikTok Iya. resep-resep. Dan juga kalau daging ini kan paling gampang sih sebenarnya diolahnya kalau untuk masakan yang cepet-cepet gitu ya. Contohnya? Kalau yang lama tadi masak rendang itu Iya. butuh waktu yang lama. Bumbunya juga banyak. Iya, itu biasanya kita lakukan kan pada saat megang. Betul, betul. Megang udah kita lakukan ya, udah ada tuh ya. Nah kalau misalnya lagi puasa kayak gini, biasanya tuh dagingnya tuh diolahnya bikin daging kecap. Oh iya, benar. ya. Itu simpel ya. Iya, simpel. Lada hitam Betul. misalnya. Habis itu direbus sebentar nanti. Digoreng juga bisa ya. Digoreng. Digoreng dibumbuin kering pakai gitu. merica sama ketumbar enak aja wangi banget gitu. Ya Enak. kan? Iya ampun, memang sebenarnya kreasi ini bisa terus kita aktifkan ya, mode kreasi ini ya. Pertanyaannya gini, Safer. Kan Safer nih Gen Z ya? Oh iya, Bukan Gen Z. milenial ya? Genset. Gen Z ya? Gen Nyupir Z. lampu dong. Lampu. Buat Sampai Gen Z. listrik. Gen Z ya? Bukan Gen Z. Bukan. Oke. Kan nggak sama ya dengan yang generasi udah deh ngaku Sebelumnya, ya, yang sebelum-sebelumnya yang terdahulu. mungkin dulu tuh kayaknya untuk belajar masak itu memang kayak belajar dari Orang tua gitu. ya. Nah, kalau ini gimana untuk mengkreasikan makanan? Kan beda, zaman Beda. teknologi ini gimana? Beda sih sebenarnya, cuman walaupun di zaman sekarang sepertinya banyak sekali kemudahan Ida, tapi agak sedikit iri karena sepertinya bumbu dan cara masak, teknik itu lebih banyak didapatkan dari generasi sebelumnya, gitu kan. Kemudian juga banyak sekali ketimpangan gitu ya, ketimpangan rasa. Kalau misalnya sepupu-sepupu Safer yang lebih tua, ini sama nih kita masaknya nih, bumbunya sama, takarannya sama, tapi ada juga yang namanya ijaro. Gitu. Itu maksudnya kalau yang bukan pewarisnya yang masak beda rasanya Kayak ya. beda rasa gitu, tapi nggak apa-apa. Maksudnya memang walaupun sekarang kemudahannya udah luar biasa, yang dulu kan ketat banget gitu ya dari Iya. segi bumbu, tapi kemudahan ini mengajarkan kita untuk bisa masak juga. Tetap yang penting jangan males aja Iya, gitu benar. kan. Tapi memang menariknya ya di zaman sekarang dengan teknologi yang sangat luar biasa gitu ya, untuk mengkreasikan makanan itu mudah karena ada bumbu-bumbu yang juga siap saji, siap ya digunakan kan? gitu ya. Jadi kalau mungkin tadi lupa nih, kemarin ibu bilangnya jinten yang mana Iya, gitu ya, ini yang mana? ketumbar yang mana, bedanya sama merica Betul. gimana gitu ya. Sekarang udah ada yang jadi, Betul. tinggal ini makanan ini tinggal dicampur yang ini Bu, bisa nggak gitu ya? Lupa untuk peras santan, ada santan yang kemasan gitu Itu kan. kemudahan ya. Kemudahan yang memang sekarang banyak sekali ditawarkan oleh zamannya. Cuman ya nggak apa-apa, walaupun sebenarnya kata orang lebih enak santan peras sih, Santan peras ya ya. kan. Cuman Tapi nggak mungkin apa-apa. kalau anak generasi sekarang nggak begitu tahu membedakannya ya. Yang penting makan aja udah enak gitu ya. Aduh jangan dibocorin. Jangan dibocorin ya. Aduh gimana ini gitu kan, dibocorin sama Ida. Cuma nggak apa-apa, memang keseruan dalam memasak itu seru kok. Jadi untuk pemirsa-pemirsa udah bisa langsung di list apa yang mau dibeli, apa yang mau dibuat, langsung kreasikan masakan untuk berbuka hari ini. Nah, ya ini kan kita puasa udah di hari ke-6 nih ya. Hari ke-6, besok hari ke-6. Oh iya, ini hari ke-5. ke-5. Ih, cepet-cepet mau ke-6 mau sih. cepet-cepet. Aduh. Udah berkreasi kulinernya tuh udah
seberapa banyak? Nah, kalau berkreasi kuliner seberapa banyak ya? Udah apa aja gitu udah Kalau dibuat? karena di rumah kadang-kadang menu buka puasanya tuh suka beda-beda gitu kan. Ada yang satu pengen gorengan, yang satu pengen sop buah, yang satu pengen yang rebus-rebus aja kayak gitu kan. Paling ya PR-nya di situ kan untuk menyiapkan banyak menu kayak gitu. Tapi untuk yang harus wajib ada kalau untuk Safir pribadi itu buah sih. Itu kayak wajib banget buka puasa itu harus buah, minimal buah potong lah, kalau rajin salad buah gitu. Itu wajib, resep yang paling gampang. Mau buah apa aja tuh, buah semangka kayak tadi kan, buah timun, terus buah mangga gitu, buah apel, dipotong-potong dikit, makan itu juga udah Masya Allah, udah memenuhi berbuka. Kalau ini gimana? Kalau aku tuh kalau urusan yang buah-buah itu biasanya memang udah di prepare ya untuk bisa apa sih berganti lah setiap hari itu kayak misalnya es buah. Es buah itu biasanya udah dibuat disimpan di kulkas gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini mau buka puasa dengan es buah itu udah ada, tinggal disajikan aja. Itu gitu. food prep juga tuh. Iya, ya itu sih kan? khusus itu. Kalau makanan yang lain kan belum gitu ya. Nanti akan menuju seperti itu ya di minggu Biar berikutnya. semakin ringkes gitu ya. Iya, oke. Kita lanjut lagi ntar lagi kali ya, karena ada yang mau lewat dulu nih, Sip. Safer. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya. Selain satu ini kami kembali di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjanto sendiri realistis dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Wah, seru banget sih kalau kita ngomongin masalah kreasi kuliner ya. Iya. Karena memang di bulan puasa itu kebiasaan kita itu ya memang kayak nyari resep-resep baru gitu iya, ya. bener. Karena mungkin ya kita tuh punya tantangan untuk bisa mengkonsumsi makanan ya. Karena kan sebenarnya stamina itu harus terus dijaga. Terus dijaga. Jadi harus asupannya itu harus terus bisa di ini kan, bisa di dipersiapkan maksimal juga Betul. gitu kan, biar orang-orang yang berbuka juga semangat pas lihat menunya, wow mantap ini gitu Iya, kan. betul. Jadi selain berkreasi dengan jenis makanan yang bermacam-macam, tapi kita usahain juga tuh isi dari resep itu akan memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, pemirsa di rumah juga
yakin banget nih, Mm-mm. pasti setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan, selain tadi kita sebutnya ada mendadak jadi Chef gitu ya. gitu ya, tapi juga pasti punya kebiasaan untuk terus mencari resep yang baru-baru terus. Betul. Gitu ya. Biar semakin handal menjadi chef tiba-tibanya Iya, gitu kan. dicoba 30 hari ternyata beneran nih. Bener jadi Setelah hari raya rupanya. jadi chef ya. Betul gitu kan. Tapi memang untuk mencari resep ini kan, semangat mencari resep ini insya Allah juga menjadi ladang pahala. Betul. Karena nanti setelah itu kan masak nih untuk mempersiapkan makanan untuk yang berbuka Yang puasa berpuasa, juga ya. menjadi pahala. Benar sekali. Apalagi kan ini orang-orang tersayang kita kalau di rumah ya. Untuk Betul. anak-anak, untuk orang tua, untuk suami gitu ya. Untuk istri ada nggak ya suami yang Aduh, masak untuk istri? Ada kali ya chef-chef Apa Juna ini kali ya. kode kali maksudnya ya para suami. Ingat Aduh. ya, istri juga pengen kadang-kadang dimasakin dengan resep-resep baru gitu ya. Tidak relate. Tidak relate ya, Belum beda menikah. ya. Ayo segera. Aduh, amin, doakan ya teman-teman. Begitu. Tapi memang semangat dalam mencari resep ini ada beberapa orang tuh memang. Kebetulan Safer memang sangat aktif untuk scroll TikTok gitu. Jadi ngelihat banyak banget yang sebelum puasa itu udah nge-spill ide berbuka puasa, buat takjil ini, buat untuk sahur. Berarti memang persiapan untuk kreasi resep ini bahkan sudah banyak yang menyiapkan dari jauh-jauh hari loh, Ida. Jadi makanya semangatnya itu memang udah dipupuk di awal ya. Dari awal sudah Dari dipupuk, awal gitu ya. walaupun 2 minggu akhir sudah agak lemas, nggak Iya. apa-apa. Itu makanya mungkin mempermudah kayak misalnya Safer bilang tadi ya, untuk bisa punya list makanan-makanan Oh apa iya, yang mau diciptakan betul. ataupun dimasak gitu untuk berbuka dan sahur pada saat bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi resep-resep itu sekarang kan gampang banget tuh pemirsa kita cari ya di media sosial gitu ya. Dan bahan-bahan untuk membuat makanan itu ternyata sekarang juga mudah. Gampang. Nggak mesti pergi ke pasar, sekarang bisa via online juga beli gitu kan. Betul. Belinya nanti diantar ke rumah, tinggal kita ini aja eksekusi. Langsung olah. Begitu. Olah. Biasanya apa sih Safer yang paling yang paling gampang untuk dikreasikan untuk banyak menu gitu. Jadi banyak menu. Yang pertama telur, sudah pasti. Telur bener banget. Telur Kalau telur itu rebus, ya kan? telur rebus sambal lado. Sambal lado. Bisa sambal ijo yang di apa? Ditiris-tiris. Ditiris-tiris ditiris juga apa boleh. diiris apa sih namanya? Iris-iris Oh, gitu diiris ya kan? Iya Oke. kan? Jangan salah Jangan ketahuan salah. nanti. Aduh, ya ampun, maaf ya pemirsa. Pokoknya itulah ya. Terus juga sambal lado bisa disemur, juga bisa telur dadar. Bener, telur dadar. Banyak banget telur itu telur kan. sekarang itu bisa dibuat kayak omelet juga. Omelet. Jadi berbuka puasa biar anak-anak tuh semangat ya, ala-ala resto Iya. gitu ya. Padahal telur dadar. Kalau telur dadar bilangnya omelet. Omelet gitu Iya, ya. Jadi gitu. tinggal ditambahin kayak misalnya jamur Betul. ya. Ditaburin keju ya. Terus ditambahin saus tomat dikit gitu Iya. biar beda. Itu aja udah enak banget. Ditaruhin katelirinya ya, pakein tabel garpu sama manner ya. supaya ala-ala. anak-anak semangat. Semangat. Kreasi Bunda luar biasa Luar hari biasa, ini Bunda, ya. ya. Kayak nginep di hotel gitu ya. Wah, ini boleh nih jadi referensi ide baru ya untuk pemirsa Iya. yang di rumah. Apalagi buat anak-anak mungkin. Mm-mm. Karena kan biasanya anak-anak itu ya Safernya di sore hari itu udah mulai musim, Umi kapan buka, Bunda kapan buka puasanya, masih lama nggak sih ini mah gitu kan buka Iya. puasanya. Tinggal dibilang, kita udah siapin piringnya nih, udah plating untuk platingnya nanti udah ada. Iya, jadi gitu kan. excited gitu ya. Jadi Benar-benar semangat benar. gitu ya. Nah, Jadi selain itu bentuk juga dari kreasi ya. kreasi dari telur itu kan, kalau dari sayur-sayur ya bisa ditumis-tumis, bisa direbus. Cuman kalau yang paling gampang ringkes ya pokcoy sih. Pokcoy. Tumis Bener pokcoy. banget. Ya kan? Biasanya kan kalau saya itu ya Safer ya, biasanya kalau sahur itu kan wajib ada kayak sayur bening-bening gitu ya. Kayaknya pokcoy ini ditumis itu jadi satu pilihan deh. Enak juga kan. Karena gampang banget, dia hanya pakai bawang putih kalau aku ya di rumah ya. Iya. Ditumis sebentar, bawang putihnya agak gosong dikit biar wangi-wanginya gitu ya. Terus saus tiram. Saus tiram. Pakai telur dadar juga. Sudah enak banget. Enak banget. Terus kenapa kok milihnya sayur di sahur gitu ya kalau aku ya? Supaya nanti puasanya tuh makin ini ya, kuat. Lancar Karena ya. kan Serat, betul. Lebih tahan ini juga, lebih nggak cepet lapar ya nanti
ya, nggak daripada cepet lapar. kalau nasi tuh cepat banget larut kan di Ah, dalam ah, perut ya cepet. gitu. Jadi Yang penting ada terus ada serat sayurnya. gitu kan, kemudian juga terpenuhi nutrisi-nutrisi lain, mungkin bisa minum susu juga kalau betul. teman-teman mau. Terus juga jangan lupa minum air putih yang banyak sih pada saat sahur kan. Iya betul. Nah itu kan jadi satu tantangan yang kadang-kadang kita kan nggak sanggup tuh untuk bisa banyak menghabiskan minum ya. Oh iya bener. Minum air putih karena apa? Tadi kita udah minum yang lain yang manis dan sebagainya pada sahur nih. Betul, Nah betul. itu butuh kreasi. Gimana caranya Kreasinya ya? Supaya ya. kita nggak kekurangan mineral ya di dalam tubuh kita. Cuman kalau pernah lihat juga di salah satu media sosial, ada yang menerapkan minumnya sebelum makan satu gelas, kemudian ditunda sebentar, sesudah makan satu gelas, kemudian pada saat menuju imsak satu gelas. Seperti itu, apakah itu ideal? Itu tergantung perut masing-masing Iya, kali ya. betul juga. Yang penting terpenuhi. Jangan Tapi mungkin kalau itu masih agak berat ya, kreasinya adalah kayak misalnya kayak makan buah itu kan mengandung mineral juga. Iya, Ada betul. airnya juga gitu kan. Jadi terus ada apalagi mungkin ditambahin madu Iya, bener loh. airnya gitu kan. Betul, Sayur betul. bening tadi juga ya kan ada kuahnya tuh Mm-mm. bisa di ini. Betul. Itu kan juga bisa jadi bagian dari air yang dibutuhkan dari tubuh. Tapi ngomong-ngomong masalah madu ya, itu madu itu kan juga menjadi kreasi yang bisa kita gunakan untuk mengganti gula. Benar kan? sekali. Di bulan Jadi Ramadan. kalau misalnya bikin minuman gitu ya, jangan berlebih gula lagi gitu ya. Bisa diganti dengan Madu, stevia juga bisa seperti betul. itu kan. Tapi kalau memang kita butuh yang manis-manis, karena kan kita harus menjaga stamina itu salah satunya adalah karena puasa akan menurunkan apa namanya Daya tahan, daya tahan tubuh itu apa sih karbohidrat gitu kan, itu kan gula gitu gula, ya. gula, Jadi, glukosa. iya betul glukosanya. Jadi kan pada saat sahur itu biasanya kan kalau sunahnya kan kita bisa kayak Nabi Muhammad makan kurma Iya, gitu ya. makan kurma. Makan kurma. Tapi ini kurma juga bisa dikreasikan. Oh iya, bener juga. Oh, iya kan? Nah, Iya, iya. Safir ada kepikiran nggak Ini, sih ini. untuk mengkreasikan kurma nih? Nah, karena memang sering juga dulu dibikinin susu kurma sama mama. Susu kurma. Ya kan? Mhm. Jadi tuh sering juga tuh kadang minum susu kurma aja tuh udah kenyang banget Ida. Dan rupanya kurma itu juga sangat bisa untuk memenuhi nutrisi yang kita butuhkan selama berpuasa. Oke. Gitu loh. Dan kan lambung kita ini kan memang kadang karena dilatih ya, biasa gitu kan. Kalau makannya banyak besar, kalau makannya kecil sedikit jadi kecil. Jadi itu juga cara kita untuk mengelola bagaimana supaya lambung kita jauh lebih sehat pada saat Betul sahur. sekali. Wow. Karena kan kalau di bulan puasa kan itu kayak tubuh kita kan detox ya, di detox gitu ya. Jadi Betul. saatnya sekarang kita kasih asupan yang benar-benar sehat juga Betul. ya. Dengan kreasi resep tersebut. Tapi selain jadi susu kurma, kurma ini juga kalau aku di rumah biasanya kan anak-anak itu kan suka yang makanan yang unik-unik gitu Iya, ya, yang bener lucu-lucu. sih. Tapi kalau kurma aja males kadang-kadang Iya. makan. Kalau anak-anak tuh nggak terlalu suka gitu, kecuali jadi susu kurma oke. Biasanya kalau jadi makanan, aku tuh suka bikin pancake gitu ya. Oh iya, bener. Pancake gitu ya. Enak gitu. Jadi ditaburin, biasa kan ada yang taruh kismis gitu ya. Nah ini diganti dengan kurma. Wow. Gitu. Tapi kurmanya nanti agak dibasahin dulu dikit ya. Kalau mungkin kurmanya bukan kurma. Kalau kurma Sukari oke deh, dia lembek kan. Agak lembek, betul, betul. Tapi kalau kurma Madinah, kurma ini kan agak keras tuh, kayak Azwa tuh kan agak keras. Jadi kita basahin dikit, baru ditaburin. Jadi waktu makan tuh nggak berasa banget dia kurmanya, Iya, tapi dia iya. udah makan kurma Iya, gitu iya. kan. Dan gulanya gula alami Iya, gitu kan. bener. Manisnya dari buah kurmanya langsung, yang khasiatnya juga banyak sekali kita temukan. Sunnah Nabi juga memakan kurma begitu kan. Jadi bisa menjadi salah satu opsi untuk pengganti manis gitu. Betul sekali. Jadi banyak banget sih sebenarnya kreasi kuliner yang kita bisa kreasikan di bulan suci Ramadan, dan Betul. itu kayaknya memang apa ya, di bulan suci Ramadan tuh kayak ini memang di bulan suci Ramadan tuh kita biasa lakuin Iya. gitu Betul, kan. betul, Kita betul. biasa banget gitu lakuin hari ini dari satu makanan ini bisa diolah jadi macam-macam. Kayak misalnya ini aja, di rumah masih punya sir rebus nggak? Udah habis sih. Udah habis sebenarnya. ya, karena Ampun besok deh. udah mau seminggu ya. Tapi kalau aku kebetulan masih ada, karena anak-anak kan nggak suka tuh. Jadi yang makan aku cuma sama suami gitu. Jadi masih ada. Itu biasanya kreasinya tau nggak? Apa tuh? Hari ini kalau kemarin dipanasin, iya kan. Kemudian
hari ini Dipanasin misalnya lagi? enggak, tapi Oh, enggak. metodenya lain Oh, oke. gitu ya. Kayak misalnya ditambahin cabai hijau Oh, I gitu see. kan. Ditaruhin bawang, Mm-mm. gitu digoreng kering, Oh. digoreng ulang gitu. Jadi tambah mantap, jadi enak gitu. Aduh, Ida ini ngomong makanan jam segini apa boleh? Emang boleh gitu ya. Dosa nggak sih telan air ludah? Tapi memang saat ini kita sedang berbagi dengan pemirsa semua tentang kreasi resep yang mana tahu setelah ini langsung dapat ide dan bisa langsung eksekusi di dapurnya. Betul. Ya, ini kan jam-jam sedang mempersiapkan Aha. pastinya. Dan tantangan yang paling harus bisa dihadapin itu ya untuk anak-anak sih sebenarnya Oh, iya ya. sih. Kita perlu kreasi yang unik-unik untuk bisa membangun semangat mereka Iya, untuk menjalankan ibadah puasa. betul. Tapi seperti apa? Mhm. Nanti kita ngomongin lagi Oke, nih. Setelah habis satu ini. ini pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan regulasi Jantung yang sendiri, Aceh itu nah, itu baik realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Wah, ceritanya tadi kan kita mau kasih resep buat kreasi untuk anak-anak nih, supaya lebih semangat lagi menjalankan ibadah puasa. Iya, yang Iya unik-unik kan pastinya ya, yang unik-unik kan. pastinya. Dan pemirsa di rumah juga nih yang punya anak-anak kecil juga udah, iya bener sih kayaknya perlu ada kreasi nih untuk menu berbuka dan bersahur untuk anak-anak gitu ya. Karena kan Safir anak-anak ini juga- kan kayak apa sih istilahnya itu Fluktuatif. fluktuatif gitu ya. Mm-mm. Jadi kayak hari ini semangat, nanti nggak semangat lagi. Ntar sore udah mulai lagi lesu gitu. Kayaknya kita betul. salah satu amunisi yang bisa dibuat adalah dari menu makanan ya, supaya mereka lebih semangat. Safir juga tadi dengar Ida karena belum punya anak ya, tapi bisa lah buat untuk ponakan, sepupu-sepupu, karena banyak nih sepupunya kan. Emang agak ini ya, tricky dan picky kalau makanan oke. gitu kan. Resepnya seperti apa tuh? Nah, kalau anak-anak itu pasti ya paling suka itu yang namanya ayam. Oh iya, ayam.
Bener nggak? Ayam kan. Dan ayam itu bisa dikreasikan dengan berbagai macam resep. banyak banget Iya. rupanya. Kalau kita yang udah dewasa ini biasanya suka jadiin opor, Betul. digulai Betul. gitu ya, dibikin ayam bakar Mm-mm. gitu. Tapi kalau untuk anak-anak gimana gitu ya? Nah kalau anak-anak ini bisa dibuat kayak chicken katsu, Oh iya bener. Mhm. Chicken katsu terus apa Iya. lagi tuh? ayam geprek Ayam dengan geprek. berbagai macam Sambal. Sambalnya Iya. tuh bisa apa aja? Bisa Sambal geprek, gepreknya ya ya kan, Sambal sambal mata. hijau, Heeh, sambal sambal- mata, Mm-mm. sambal apalagi bawang. Sambal bawang. Itu lagi kalau sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kan sukanya Keju. pakai keju, Keju, mozzarella aduh. gitu ya, yang meleleh-meleleh, tinggal disiramin aja Iya, tuh. itu juga sudah membangkitkan nafsu makan mereka gitu Bener kan. Jadi, banget. aduh bunda hari ini semangat deh puasanya karena Iya. bunda masakin ini. Iya. Wah itu Ayam memang- juga bisa dibuat jadi bakso. Oh iya bener juga. Iya kan, buat bakso anak-anak biasanya kan seneng banget tuh sama Mm-mm. yang namanya bakso-baksoan gitu kan. Nanti tinggal dikreasikan aja baksonya dibuat jadi bakso goreng. Bakso goreng, bakso pakai kuah. Pakai kuah atau nanti Bakso- dikreasikan dengan nasi goreng. Betul, Dengan mie tadi ya. Banyak banget bisa Hmm. dikreasikan. Atau dibuat kayak ala-ala cilok gitu Oh ya. iya, cilok juga bisa ya. Tapi untuk bikin nugget kayaknya seru juga tuh ayam, ya kan? Jadi ayam ini memang banyak banget kreasi yang bisa Mm-mm. kita buat dari satu jenis bahan makanan yaitu ayam gitu ya ke berbagai macam Betul. resep. Dan gitu. juga jauh lebih sehat insya Allah ya, karena kita bikin sendiri. Bener gitu banget. Kan. Nah selain ayam ya, Mhm. kalau untuk anak-anak itu biasanya telur tadi udah Telur ya. udah. Biasanya tuh apalagi ya? Ini juga, ini nih seru nih, kayak bikin kayak dessert kayak Bener banget. cake lucu. Cake lucu. Ini kalau bisa dibilang tuh kayak puding-puding. Puding-puding anak-anak juga. tuh kan seneng banget ya Iya, sama betul, yang betul, puding-puding betul. karena manis ya. Mm-mm. Jadi bisa buat puding coklat, Betul. puding buah, Ini cetakannya puding juga ya, susu. yang Iya, lucu-lucu bener. gitu kan. Mm-mm. Jadi kreasinya bikin anak-anak, ih lucu banget, jadi pengen makan Iya, kayak gitu. Itu gampang ya sebenarnya Gampang, bikinnya kalau gampang. puding ya, bahannya Heeh. nggak banyak gitu maksudnya Iya, ya. gampang. Kalau dari Aceh kira-kira apa ya? Sunti. Nah, sekarang Betul. kita beralih dari anak-anak ya ke makanan khas Aceh yang Mm-mm. biasa dikreasikan pada saat bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah penggunaan bahan makanan yang namanya itu tadi, sunti. Wah, pasti nggak ada yang nggak tahu nih Mm-mm. yang namanya sunti. Khas Aceh, ya kan? Bisa di rumah, pasti di rumah banyak juga kan stoknya. Nah, bisa diapain aja tuh suntinya. Nah, kadang kan orang tuh sunti kuah asam keeng ya, dipakai Iya, sunti ya. Iya, itu kayaknya juga menu wajib sih di Iya setiap kan? rumah yang orang Aceh. Aceh kan. Kayaknya kadang itu ada keluarga yang Mhm. memang orang tuanya tuh harus ada asam Harus keeng. ada asam Ya, keeng, nggak wajib. hanya itu dari ikannya, Dari ya, udang juga bisa. udang juga iya bisa, kan? engkut muluhnya Mm-mm. ya, Enak banget. bandeng ya, Mm-mm, bandeng ya namanya bandeng. ya. Oh, ikan bandeng. Enak Waduh, banget. Itu enak dari banget. sunti, dari masakan itu kita juga bisa bikin ini loh, apa sih yang bisa dirujak-rujakin? Oh, salak sunti. Salak sunti. Itu habis pulang terawih Ini ya. cemilan ini Bisa. ya, cemilan habis Mm-mm. tarawih ya. Betul. Jeda sebentar sebelum tadarus lagi, sebelum qiyamul Enak lail. banget. Aduh ya ampun, kayak pulang ini bikin salak sunti Iya, nih bener. Saferni. Apalagi kalau salak banyak di jalan nih sambilan pulang beli salaknya Beli dulu. aja salaknya, bumbunya langsung bikin di rumah. Hmm. Enak banget. Selain itu juga untuk telur tadi juga bisa. iya, Itu telur enak asam banget sunti, makan. kan? Kayaknya waktu sahur ya. Mm-mm. Waktu sahur pakai sahur. telur sunti, telur dadar sunti. Iya, Enak oh. banget pakai nasi putih Suntinya panas. kita ulek, Dikulekin ya aja. kan? Taruh bawang merah, taruh Bener, rawit kalau mau bener, pedas. bener. Tapi Wah, ada ide- juga ide baru nih kan ada yang juga yang belum taruh dibikin. kelapa biar agak berserat telurnya oke, gitu ditambah kan. dengan kelapa. Mantap Jadi banget. ini juga enak loh dibikinin nasi goreng. Nasi Oh, goreng iya. sunti. Oh iya bener, Iya. banyak yang bikin nasi goreng sunti sekarang kan. Enak loh. Wow. Aku udah pernah coba. Hmm. Dan itu sering banget dicoba. Oh iya. Iya, nasi goreng sunti. Itu menu gimana kak? Resepnya sama itu seperti juga apa? sih kayak kita bikin telur itu aja gitu ya. Cuma nanti Oh. kalau mau tambahin telur di nasi goreng juga boleh I gitu. see. Anak-anak seneng nasi goreng ya. Mm-mm. Itu kalau suntik kan jadi kayak ada asam-asam asinnya. Betul, Enak. betul, Ditambahin betul. cabe rawit 2 biji aja deh biar jangan pedes banget. Udah enak banget. Enak Tapi tuh. kalau sunti itu kan buah belimbing yang sudah dikeringkan bukan? bener dong. Bener kan? Tapi kalau buah belimbing yang masih hijau bisa bikin apa coba? Bisa dong bikin asam udeng ya. Asam Apa sih namanya udeng. sih?
sambal ganja. Viralnya itu kan, Enak ternyata banget di loh, Aceh ada pemirsa. sambal ganja. Itu yang dari Belimbing Wulu itu Iya ya. bener, itu apa gampang juga buatnya kan, Iya. pakai udang. Bisa di ini juga kalau mau rebusan sayur ya, Oh. rebusan kuah bening gitu ditambahin itu apa tadi Sambal, bukan sunti? sunti muluhnya sebelum jadi sunti Belimbing, belimbing belimbing. wuluhnya diganti dari tomat gitu ya. Iya. Enak juga loh. sebenarnya banyak Bayam, banget. bayam ditambahin itu. Enak. Ih, Enak banget. itu cocok banget pasti untuk sahur dong. Iya, enak ya banget kan? itu. Ih, enak loh pemirsa, kalau ya belum pernah coba boleh dicoba, kalau nggak tahu resepnya tinggal di googling aja. ya Iya, kan? bener banget. Atau mungkin nanti Ida bakal kontenin. Oh boleh gitu deh, ya. boleh. Nanti mampir ke Kadang-kadang kan Instagram. lagi nggak tahu konten apa, boleh deh aku bikin resep ya makanan kan? aja gitu ya. Referensi Sambil menu sahur menu gitu sahur kan. ya, ala di rumah aku gitu ya. ya Oke, kan? ala Umi Ida. Oh iya. Bisa tuh kan, jadi ada kreasi resep baru setiap harinya. Wah, Nah, setelah itu apalagi ya yang bisa kita kreasikan di bulan suci Ramadan? sebenarnya ada juga sih coklat-coklat itu tuh. Sekarang tuh ada onde-onde isinya bukan gula merah. Oke. Tapi coklat. Iya, kalau misalnya gula merah udah biasa banget ya, bohrorom. Bororom, Bohrorom BRR ya, singkatannya BRR ya. kan. Itu udah biasa banget pakai gula merah. Sekarang Betul. kreasi barunya pakai Coklat. coklat. Bikin pakai coklat lah, green tea lah. Ya kata orang sih mau bikin mochi, Mochi, tapi ada yang nggak tapi- jadi BRR gitu ya. Ditambahin kelapa lagi di Betul, luarnya ya. kelapa lagi di luar. Itu boleh loh dicoba, nggak masalah ya. Kalau Iya. enak nanti bisa jadi ide jualan baru jangan-jangan. Bener Wow, banget ya, bisa jadi kan? kayak jualan takjil ya, salah satunya itu menunya. Wah, itu pembahasan kita besok nggak sih, takjil? Oh iya bener Aduh, banget. itu jangan Besok kemana-mana ya. besok Besok ya. harus tetap nontonin kita Iya. ya kan. Dan ini bororom ini menarik juga ya. Ini memang kayak menu wajib juga kayaknya ya di bulan puasa ya. Khusus orang Aceh juga. Ini ya kan makanan khas dari Aceh juga. Kalau di luar tuh namanya ada kelepon, Iya betul. ada apa sih namanya onde-onde. Onde-onde. Nah kalau di sini tuh namanya bororom dan ini juga diwariskan dari nenek moyang kita dulu. Indah tuh kita gitu kan. Iya Bikinnya kan? juga gampang. Bikinnya ya. gampang. Dan bahan bakunya juga murah gitu Iya. kan, gula Jadi merah. sebenarnya sama-sama aja kayak mau bikin timpan gitu Oh tadi iya ya. bener, apa sih namanya, dadar gulung juga mirip-mirip ya? Iya, benar. Bahan bakunya Bahan ya, bakunya kalau ya. pembuatannya mungkin beda. Artinya itu kan kreasi ya Betul, untuk bisa bikin kreasi. berbagai macam resep dari satu bahan yang ada. Ada, gitu. itu memang serajin-rajinnya kita ngulik-ngulik juga kali ya. Iya benar. Yang penting kreasi itu bisa kita jalankan dan juga bisa menjadi motivasi untuk ada kegiatan nih, ya Benar kan? Di bulan banget. puasa mungkin untuk wah hari ini kayaknya nggak tahu ngapain, ngabuburitnya ngapain gitu ya, Iya. sambil masak-masak. Berkreasi itu bisa nggak harus kita sendiri nih ya, ajak anak-anak gitu ya, atau mungkin kalau Safer tuh ajak saudara-saudara, Betul. kakak adik gitu ya, ayo dong kita hari ini berkreasi, Ayo kita bikin masak-masak. bikin makanan apa Iya. gitu ya hari ini, mungkin kayak misalnya bikin roti. Mm-mm. Roti itu kan banyak banget bisa dibikinin. Iya ya. Iya. Wow. Kreasinya apa ya kira-kira? Ada roti bakar, Roti bakar. roti bakar coklat. Terus roti juga enak juga loh dipakein pakai kuah-kuah kolak kayak gitu kalau misalnya ada kolak di rumah kan. Bener. Jadi kalau punya roti bantal lah gitu Roti ya. bantal kan. Nanti tinggal disiramin ya. Atau ada kuah duren kali Oh ya. iya bener, aduh enak banget itu. banget. Ih, Terus jadi pengen. Iya, bikin ngiler aja ya, Ya jam 3 ya. Jangan ampun. jangan ngiler dong. Ya lagi gimana puasa nih? berdosa. Aduh, Iya rugi dong nanti pahalanya nggak full gitu. Ini hanya sebatas referensi. referensi Iya, ya. untuk nanti bikin apa nih Menu ya, berbukanya, buka puasa hari ya ini. kan? Jadi kalau ngomong soal roti nih ya, aku seneng banget tuh ngajarin anakku di rumah untuk bisa berkreasi sekreatif mungkin di rumah gitu ya. Jadi kalau untuk peralatan dapur tuh kita minta tuh sama papanya gitu dilengkapin ya. betul. Walaupun ibunya nggak begitu pinter masak, kita pengen punya yang namanya mixer, oven gitu supaya bisa coba. Dan kita semakin semangat pas masak kan. Iya, karena tadi kita udah berburu resep, itu Iya. semangat banget tadi kan. Duhai para Jadi suka banget karena aku suami punya ya. anak cewek, punya anak cewek, jadi kita masak bareng-bareng. Betul. Terus kita bikin roti, jadi roti itu diisi keju, Iya loh. Wih, seru diisi banget. coklat Iya. gitu kan, nanti ditaburin wijen. Selai-selai Nanti kita juga makan beragam. itu bisa dikreasikan pakai yang tadi. Ya Allah, Ada enak kuah banget. kolak,
ada kuah duren, ada apa aja deh yang bisa di ini Kreasinya ya. kreasinya makan pakai roti. Tapi itu seru banget loh, maksudnya Es bikin krim lagi ya? Pakai Iya, es roti krim. pakai es krim. Kan ada tuh es krim goreng yang dalamnya es krim. Anak-anak suka banget. Suka kan, Suka terus banget. rotinya digoreng. Itu juga menu yang bisa Anda coba untuk jadi menu berbuka puasa nanti, ya kan? Beragam banget sebenarnya tuh. Waduh, kalau dijadiin buku udah banyak banget nih kita Iya. sebutin dari pertama. Kayaknya kita habis ini bikin buku resep aja kali ya. Iya ya, jadi udah tahu ya ngelis tadi ya hari ini apa, hari besok apa, lusa apa, kita udah Betul, punya nih udah apa yang mau ada. dibuat untuk berbuka puasa Berbuka dan puasa. sahur. Aduh, seru Wah, banget. nggak terasa memang ya, banyak banget udah kita sebutin. Tapi nanti kita lanjutin lagi karena masih ada yang mau kita sampein nih ke pemirsa di rumah. Jangan Tapi setelah kemana-mana. satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan dan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Urutan lembaga jadwal pendidikan setiap Aceh baik itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Cerita resep hari ini udah banyak banget pemirsa. Betul. Kita udah cerita tadi gimana sih caranya untuk mendapatkan resep-resep baru. Gampang banget, tinggal di Gampang. browsing Iya, ya di kan? TikTok, di Google, Di banyak. Google banyak banget media sosial, konten-konten orang yang apa chef-chef itu Iya. juga udah banyak ya. Mantan chef yang mau jadi chef, yang mendadak chef, banyak banget sekali gitu ya. kan. Dari resep tadi kita apa ngomongin untuk anak supaya semangat puasanya juga Puasanya. udah ada ya kan. Kreasi untuk apa sunti jadi apa gitu benar, kan. luar biasa sih pemirsa di rumah pasti udah banyak ide juga ya. Ini pasti udah pada rencana Iya, belanja tadi mungkin nih. udah mulai gini nih, aduh malas banget masak hari ini, beli aja lah gitu ya. Gitu kita ini ngobrol di Ramadan Penuh Cerita gitu ya, langsung oh iya benar, di rumah lagi banyak sunti. langsung eksekusi Gitu kan. ada sunti, ada emput mulu, ada telur, Ada yang telur. lain. Langsung deh, Langsung. ada resep baru. Kadang memang kita tuh
perlu motivasi dari lain. Motivasinya dari sini. Makanya Iya. jangan lupa selalu nonton kan. Iya, benar. Setiap hari jam 3. Jam 3 sore gitu. Jadi dari semua resep-resep tadi itu kan udah bisa dijabarin nih setiap Iya. hari nanti bulan suci Ramadan mau bikin apa Bisa aja. di list gitu ya. Untuk orang tua tadi udah ada, bukan orang tua sih, orang dewasa yang Orang sekelas dewasa. kita yang lidahnya udah mulai ya yang mau asam, pedas, manis semua mau ada Yang gitu ya. lokal juga Yang gitu kan, lokal. yang western. Yang ciri khas dari daerah kita ya kan, dari Aceh itu betul. ternyata banyak banget Banyak banget banyak sih. banget makanannya. Pengen sih sekali ada udah sering sih, maksudnya di bulan suci Ramadan tuh ada kayak pameran kreasi makanan rumah, Oh tapi iya. disajikan gitu Sajikan untuk gitu orang ya. banyak dilihat gitu Betul. ya. Dari situ nanti pas lihat ini kayaknya bisa bikin juga. Ini Wah, ya. ini kayak bisa Atau mungkin di situ dikreasikan. jadi kayak edukasi juga, kita baru tahu oh ini ternyata makanan khas dari Aceh Betul. gitu ya. Cara membuatnya juga kayaknya nggak sulit-sulit banget betul, gitu betul, ya, betul, malah betul. mudah bisa dibilang dari bahan, dari cara membuatnya. Dan tentunya Gitu ya. kadang kalau memang seperti tadi kan Ida sempat bilang nih kayak si rebus awalnya dipanasin doang, tapi setelah itu bisa dikreasikan, tambahin cabai lagi, Iya, tambahin benar. bawang lagi, jadi Iya. makin Bohrorom bisa diganti sama coklat. makin banyak aja Iya. cita rasanya tuh kan. Jadi memang sepintar-pintarnya kita untuk selalu mengkulik-kulik. Dan kadang lah kalau menu akhir bulan itu, Iya. ini udah cuma tinggal telur sama cabai itu ada aja, bisa jadi omelet, Iya benar. bisa jadi beragam. Pokoknya sering-sering aja Iya kreatif. benar, apalagi kalau di bulan puasa itu kan ya agak mager ya, harus belanja setiap hari gitu kan, harus ke pasar, aduh males banget Makanya kan. food prep. Iya, Iya food prep kan? itu tadi. Biar Jadi nggak capek-capek. manfaatkan tadi kalau misalnya mungkin seminggu ini udah belanja, udah diberesin tuh. Betul. Seminggu pertama itu apa aja sih yang mau dimasak. Nah, minggu kedua juga gitu belanja lagi, terus siapin food prepnya, kemudian lanjut lagi di minggu ketiga sampai Betul. minggu keempat. Yang Dan mungkin penting. nanti bisa jadi kebiasaan selain di bulan suci Setelah bulan Ramadan. Ramadan biasanya adanya habit baru bagi kita. Jadi terbawa gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bicara-bicara cerita kita hari ini tentang kreasi masak, jadi pemirsa di rumah juga semakin idenya banyak, gitu resepnya ya, banyak resepnya gitu banyak. kan, juga semakin kreatif lah. Iya gitu. betul. Jadi karena kan Oh. kita bulan puasa harus selalu kreatif ya supaya ini dia nih. Produktivitas. Kalau udah mulai closing itu artinya udah deket-deket di pukul 4 gitu ya. Lidah itu udah mulai keseleo karena kurang cairan ya, kurang dahaga. cairan ya. Kita cerita terus sih dari Betul. tadi ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini juga menjadi pahala jariah ya, Bener karena ngasih banget pemirsa. resep untuk pemirsa di rumah semuanya. Iya. Jadi gimana hari ini kita udah ada ide dong ya mau masak apa? Tadi karena teringat Sunti, kayaknya mau bikin salak Sunti sih. Salah sunti ya. Oke, cari suntinya. Cari suntinya apa cari salaknya nih? Salaknya kayaknya, karena Sunti biasanya pasti orang ada Aceh di tuh rumah. nyetok kan, Iya, banyak benar. kan. Aku banyak banget tuh sunti di rumah gitu ya. Kalau Ida mau bikin Kalau apa nih? hari ini kayaknya untuk anak-anak mau ini aja deh yang gampang. Tadi Apa yang tuh? roti-roti itu ya. Iya, roti. Tinggal dibeli roti sama nanti nyari Selai-selai selainya gitu ya. Kayaknya aku nanti mau dibakar aja deh. Iya, itu Bakar itu juga. biasanya kalau di rumah tuh enaknya selain pakai coklat keju ya. Pakai ini nih. Kayak apa Nanti tuh? pakai butter aja atau mentega. Butter, Nanti ditaburin itu Gula. daun sop. Oh, daun sop. Bisa. Jadi kayak kita makan di sono yang ada Oh, itu. bisa. Di Ih, bener juga ya. Jadi masukin ke oven, nanti kan tunggu sebentar, dia jangan lama banget biar nggak kering, Iya, jangan iya, sampai iya. keras gitu ya. Masukin ke oven, jadi nanti agak lembut-lembut, tapi jadi rasanya tuh kayak asin-asin Wow, gitu. itu yang versi asin ya. Ah, Tadi ah. Safir kirain mau yang pakai butter atau mentega terus taburin Tambahin gula. ada Itu juga enak tuh, juga itu enak kan, juga. simple juga Iya, bener, gitu bisa kan. juga sih sekali Bisa masak juga. ya. Nanti ada yang versi pakai gula, Mm-mm. ada yang pakai ini nih daun sop. Daun sop biar versi asin. Pakai bawang putih juga enak loh, Iya ada kan? aroma Biar bawang wangi putihnya gitu ya. wangi gitu enak. Enak banget. Nanti temannya tuh bisa bikin cream soup. Oh iya. Heeh. Ih, cream soup kan sekarang Pakai juga ada kentang tuh. aja atau wortel yang ada di rumah atau Iya. labu Labu. Dan ada juga sekarang cream soup yang sudah kemasan. kemasan bener. Bisa langsung diseduh aja. Oh iya bener ya, Ya, biar nggak gampang. capek cari yang kemasan ya. Kalau buru-buru sih Sesekali boleh. nggak apa-apa ya, Sesekali instan nggak ya. apa-apa. Sesekali. Kalau Tapi punya kalau ada waktu. kentang di rumah boleh tuh ya, Mm-mm. supaya anak-anak tuh kayaknya lebih semangat ada cream soup ya, kayak di restoran gitu, ala resto. Betul. Jadi memang itu juga bikin anak-anak kita nanti lebih semangat karena Iya, variasinya juga
bikin mereka, wah buka puasa hari ini enak nih, Iya, harus seru penuh nih. puasanya, ya kan? Kalau untuk minuman apa nih hari ini? Kayaknya kates cincau enak Kates sih. cincau ya, Iya yang kan? seger ya. Pakai ini Hmm. nggak pakai sirup merah nggak? Iya dong, itu Pakai kan sirup merah ya? kebangsaan ya, wajib gitu. Kalau aku pakai apa ya? Pakai Kayaknya apa? teh cincau aja deh, tetap ada cincaunya. Teh Jadi- cincau? Iya. Belum jadi- pernah bikin. Iya, nanti ditambahin lemon. Wow, itu Jadi seru enak. banget. Jadi kayak lemon tea tapi ada cincau yang diserut. Ih, ada Gitu. sudut yang berbeda ya. Lemon tea kan selama ini biasa aja, rupanya Iya, ada cincau. bener. Itu menarik, menarik, Cincau. menarik. Ya boleh dicoba nanti pemirsa di rumahnya. Hari ini aku mau buat itu tuh, buat roti bakar. Mhm. Bakar apa tadi, pakai gula sama Betul. pakai sop atau bawang putih. Hmm. Terus minumnya nanti pakai teh Cincau, cincau. pakai Sama lemon satu lagi tea. tadi. Kok banyak ya jadinya? Banyak banget. Masih sempat lah, masih sempat lah masih ya, sempat pakai buat cream kan. soup. Tapi itu sih hanya wacana, bisa jadi juga. Iya, jangan. Tapi Minimal jangan satu, ya. minimal satu. Minimal satu harus realisasi. ada gitu. Kasihan Mm-mm. dong anak-anaknya udah Betul. puasa seharian. Berarti iyalah salak sunti. Udah oke ya? Udah oke. kates udah oke. Udah lah. oke lah ya. Nah, pemirsa di Bisa rumah juga udah punya ini dong ya. Resep yang mau dimasak sore ini Pastinya. untuk disajikan pada saat berbuka atau nanti pada sahur nanti malam nih untuk keluarga tercinta di rumah. Iya kan? Wah, semoga bermanfaat nih resep-resep yang sudah kita ngomongin dari tadi, biarpun hanya simple aja, Iya. tapi membuka Wawasan Wawasan. cakrawala. luar biasa ya, wawasan yang terbuka. Cuman ya insya Allah dari sini para pemirsa bisa dapat inovasi dan kreasi untuk berbikin resep berbuka puasa. Nah, makanya tuh jangan lupa pemirsa pantengin juga setiap hari jam 3 3. selama bulan suci Ramadan kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik, dengan cerita-cerita yang menarik bersama dengan host-host yang berbeda pula gitu ada ya. Doni, Ada Doni ada juga, Tika, ada Tika, ada Tia, ada Rifki. Balkis dan ada Rifki. Iya, tapi besok kita masih bareng ya. Oh iya, kita besok jumpa ya. lagi loh besok pemirsa. Kita dengan ngomongin apa tadi? tema yang menarik juga lah. Menarik. Pokoknya Ada tadi ke-spill sedikit, kalau mau ya ditonton iya, makanya biar ya. penasaran gitu. Jadi besok bener-bener ditungguin ya. Betul. Jangan lupa ya pemirsa jam 3 sore. Iya, hanya Wah. di TVRI Aceh. Benar oke? sekali. Waduh, harus pamit undur diri nih. Iya, nggak apa-apa lah. Kita juga mau bikin masak ya? takjil segera ini Oke, kan. yuk, mari. Oke, akhirnya saya Ida Almadani. Saya Safer. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.